Halo Sobat Muters, perkenalkan nama saya Froli Halawa. Saya angkatan 9 KPS FH UNSU. Nah, di podcast pertama kita ini di Cakap Hukum, kita akan membahas mengenai kilas balik di MCC Jilid 5. Nah, nggak terasa nih sudah 1 bulan berlalu sejak closing terakhir di MCC Jilid 5 yang lalu. Nah, kita akan membahas secara langsung mengenai MCC Jilid 5 ini sama pihak-pihak yang terlibat di MCC Jilid 5 ini. Nah, ada Bang Ibnu. Halo Bang Ibnu. Halo Froli. Ada Dedi Kurniawan. Halo Dedi. Halo Kak Frau. Ada Deswita. Halo Dedes. Dan yang terakhir ada Dahira. Halo Dahira. Halo Froli. Nah, sebelum kita membahas mengenai kilas balik di MCC Jilid 5, terlebih dahulu mungkin narasumber-narasumber kita ini perkenalan dulu ya, mungkin biar teman-teman kita tahu nih siapa-siapa aja yang menjadi narasumber kita. Mungkin dimulai dari Bang Ibnu. Baik, terima kasih Froli. Halo teman-teman semuanya, teman-teman Muters. Perkenalkan, nama saya Ibnu Raja Lubis. Saya angkatan 8 di KPS FH UNSU, dan di MCC Jilid 5 kali ini saya sebagai koordinator puting atau panitia di MCC Jilid 5 kali ini. Seperti itu Froli. Nah, jadi mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama aku Dedi Kurniawan. Aku angkatan 10 di KPS FH UNSU dan aku dari tim temis sebagai ketua tim. Gitu. Hai teman-teman semuanya, nama saya Deswita Fitri, biasa dipanggil Dedes. Dedes di MCC 5 Jilid 5 ini sebagai Katim, yaitu di Katimnya Victorious. Halo, perkenalkan nama saya Ahdia Derawasya. Saya sebagai perwakilan dari tim Lex Locator dan saya angkatan 9 di KPS FH UNSU. Nah, mungkin teman-teman udah pada kenal nih meskipun perkenalan secara singkat sama narasumber-narasumber kita di podcast Cakap Hukum kita kali ini. Nah, karena sudah kenal, mungkin kita langsung aja nih bahas ya mengenai MCC Jilid 5. Mungkin dari Bang Ibnu sendiri sebagai panitia ya tadi. Iya, panitia. Nah, gimana sih Bang rasanya menjadi panitia di MCC Jilid 5 ini? Mungkin bisa diceritakan Bang? Kalau cerita rasa ya, mungkin ya nano-nano lah dibilang rasa ya. Ada manisnya, ada pahitnya, ada asamnya, tapi memang lebih baik manis lah. Oh, iya. Kenapa dibilang manis? Lebih baik manis, kenapa? Ya alhamdulillahnya mayoritas ya responnya positif. Alhamdulillah, puji Tuhan juga kan. Nah. Responnya jadi positif kan, dari anggotanya positif, alhamdulillah. Responnya dari panitia juga alhamdulillah responnya positif, dan dari alumni juga mayoritas juga positif seperti itu ya. Jadi rasanya mungkin ya bangga lah karena kita bisa membuat kompetisi pasca pandemi yang sebelum-sebelumnya juga nggak terlaksana karena pandemi, dan akhirnya kita laksanakan demi apa ya namanya, kemajuan dari KPS sendiri lah, karena udah lama kita nggak IMCC kan semenjak pandemi seperti itu Prof. Nah, kalau dilihat-lihat dari penjelasan Abang tadi nih, banyak pihak nih yang terlibat di MCC Jilid 5 ini. Ada alumni, ada panitia, ada peserta, banyak nih. Ada satu pihak aja nih yang terlibat di dalam MCC Jilid 5 ini. Kalau terkait pihak ada kanan pun juga terlibat. Ya, berarti kampus mensupport ya. Alhamdulillah kampus mensupport juga terkait kegiatan MCC Jilid 5 ini Prof. Nah, kalau dilihat-lihat nih panitia-panitia MCC Jilid 5 ini rata-rata mahasiswa semester akhir benar ya? Ya, mahasiswa semester akhir, karena yang memang dari tahun ke tahun juga itu sebagai regenerasi dari yang semester akhir, dia mendedikasikan dirinya untuk membuat IMCC dan adik-adiknya itu untuk mengikuti, yaitu tadi proses regenerasi. Jadi peserta ya? Iya, jadi peserta. Kalau mahasiswa semester akhir ini banyak problematika nih biasanya nih. Nah, betul nggak sih? Betul sih, problematikanya juga. Nah, gimana sih caranya ngebagi waktu dan memenuhi tanggung jawab baik sebagai mahasiswa semester akhir dan sekaligus sebagai panitia nih? Ada tips mungkin atau ada kesan-pesan yang bisa Abang sampaikan di podcast kita kali ini? Ya, kalau pesan dari Abang ya, terkait problematika mahasiswa akhir yang paling utama yang pasti tahu lah skripsi. Itulah momok yang mungkin dibilang ya, momok mahasiswa akhir. Tapi ya kalau misalkan tips dari Abang pribadi sendiri, karena kita kan anak KPS, artinya kita punya 2 tanggung jawab di kampus itu. Pertama tanggung jawab kuliah, dan yang kedua tanggung jawab di KPS. Nah, ini nggak boleh salah satu kita pilih, mau salah satu itu dipilih. Kalau mau pilih kuliah aja, mau pilih KPS aja nggak boleh. Kenapa? Karena kita udah masuk ke KPS, kita harus kewajiban untuk mengurus KPS, untuk turut andil dalam kegiatan KPS. Nah, tips dari Abang, kita harus pandai mana mencari prioritas. Nah, kalau tips dari Abang kan sebagai mahasiswa akhir, Abang memang prioritas kita tuh kuliah dan KPS. Nah, pertama sekali Abang itu ngajukan judul
gencar-gencarnya ngajukan judul dulu, jumpai dosen apa segala macam. Nah setelah udah di ACC alhamdulillah judul abang, nah abang keep dulu tugas kuliah ini kan, abang fokus ke MCC, abang kerjakan tugas abang, apa tugas terkait muting yang belum abang selesaikan, abang selesaikan tugasnya. Setelah udah siap lah langkah ini tugas di muting MCC, nah balik lagi abang ngerjakan tugas akhir, yaitu ngerjakan proposal skripsi. Nah fokus abang ngerjakan proposal skripsi, udah alhamdulillah di ACC diseminarkan ACC oleh Doping. Nah abang keep dulu, nggak abang langsung daftarkan seminar proposal, fokus lagi abang MCC sampai itu closing. Nah setelah closing baru abang fokus lagi ke tugas akhir, yaitu seminar proposal. Nah seperti itulah, jadi nggak boleh kita meninggalkan salah satu di antara kedua ini. Harus dua-dua kita jalankan. Kenapa? Karena kita anak KPS. Kalau cuma fokus kuliah aja nggak fokus KPS, mending keluar aja lah dari KPS. Itulah bahasa kasar gitulah. Nah, itulah seperti itu. Nah, berarti tipsnya itu pandai-pandai menempatkan prioritas. Betul, pandai-pandai kita manajemen waktu, prioritasnya seperti apa. Nanti itu berguna ya untuk teman-teman di sini yang menjadi panitia di tahun depan. Iya. Kakak enggak sih? Sama nggak sih? Sama. Iya. Iya juga. Kami tunggu ya. Jadi mungkin itu sedikit tips lah dari Bang Ibnu. Nah, kalau yang menjadi kendala nih Bang, apalagi kan mungkin Bang Ibnu nih bisa menempatkan prioritasnya. Nah, kan yang menjadi panitia itu bukan hanya Bang Ibnu sendiri nih, pasti ada pihak-pihak lain yang juga sama-sama semester akhir. Apakah ada kendala di luar dari itu atau mungkin dari individunya masing-masing Bang? Memang kalau kendalanya itu mengajak lah istilahnya. Karena nggak semua orang punya dedikasi yang sama lah istilahnya. Mungkin ada beberapa kepentingan di luar sana dari mereka yang memang itu agak sulit untuk berdedikasi di panitia MCC. Ya itulah kesulitannya. Ya balik lagi kita pandai-pandai merangkul lah. Itulah kendalanya seperti itu. Bagaimana cara kita sama-sama merangkul sesama mahasiswa akhir yang punya dedikasi yang sama. Nah itu sulit juga. Nah cara solusinya ya sabar Mas. Solusinya sabar ya. Ya. Solusinya itu ya mana dibilangnya? Demi adik-adik lah kami buat IMCC ini. Ya mungkin ada kendala apa segala macam, baik kendala internal maupun kendala eksternal, ya itu pasti akan selalu ada. Zaman kalian pun nanti pasti bakal ada kendala itu. Kembali lagi, untuk apa kita buat IMCC? Untuk KPS. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi itulah. Berarti bukan hanya dari individunya saja yang punya inisiatif, tapi teman-temannya juga ikut merangkul gitu. Betul sekali. Ikut mengajak gitu. Turut mengajak. Nah, itu tadi kita dengar sedikit dari panitia. Nah, kita beralih dulu nih ke para katim-katim atau peserta dari IMCC Jilid 5 ini nih. Mungkin kita bisa dari pertanyaan paling dasar nih ya, apa sih kesan pertama jumpa dengan adik-adik itu? Mungkin selama ini kan mungkin cuma jumpa dari Zoom meeting ya. Nah, tiba-tiba jumpa secara langsung itu gimana sih kesan pertamanya gitu? Dari ini ini dulu ya. Yang pertama itu takut. takut. Karena jujur baru kali ini leader sebuah tim yang memang betul-betul itu bernuansa hukum. Mungkin dulu pernah juga leader, tapi itu di pramuka ataupun paskibra. Tapi ini benar-benar yang bernuansa hukum. Jadi kayak perdana bang betul. Kayak merasa takut gitu. Dan pertama itu kan kita lagi pandemi tuh. Dibentuk institusi langsung dibentuk tim, timnya juga itu pandemi. Jadi pertama first impressionnya itu dari Zoom kan. Dan dari Zoom itu kami nggak ada yang buka kamera. Ini juga ya. Makanya itu ya kalau Zoom. Iya benar. Jadi semua oke semua gitu kan. Jadi ketika ketemu di kampus pertama kali itu, oh ini yang namanya Bang Dedi, oh ini namanya Cynthia gitu. Keren juga Bang Dedi. Keren juga sih. Cuman ya itu tadi guys, kesan-kesannya ketemu sama adik-adik itu senang karena pertama jumpa itu mereka menunjukkan niat belajar mereka. Karena dari kalau misalkan kita harus datang ke kampus nih jam sekian, mereka harus sudah kumpul nih. Nah itu yang membuat kayak hati nih merasa berarti adik-adik itu punya kemauan gitu. Jadi alhamdulillah cukup senang lah ketika pertama kali bertemu dengan adik-adik. Nah, itu dari Dedi. Kalau dari Dedes gimana nih, Des? Ya, kalau dari dia sendiri awalnya tuh kayak sebelum ngumpul gitu kan Kak, kayak mikir ini nanti pas jumpa mau ngomong apa ya, gimana, karena memang masih canggung Kak, orang-orangnya asik nggak ya, enak nggak ada ini gitu kan. Nah udahlah coba aja lah. Terus pertama kali jumpa itu
di kampus, tapi saya di kelas karena kan awal-awal masih sulit tuh, masih di kelas kan sulit kan. Jadi gimana nih di Warkop Jaya? Warkop Jaya. Iya. Warkop Jaya itu di mana? Di UC ya? Di musuh di depannya namanya. Oh, nggak tahu. Mungkin yang lain tahu sih kayaknya. Namanya Warkop kan? Iya, jadi pertama kali jumpa kan, oh ini ya Kak Dedes ya, Kak Desita atau Dedes, Oh. Desita taunya. Iya ini dah. Jadi pas awal jumpa tuh kayak masih pendekatan lah, nggak kayak perkenalan, tinggal di mana, saya hello biasa lah. Terus lama-lama baru ketika memang udah dekat dan juga saling enak nih komunikasinya, disitulah mulai mengalami pendekatan dengan baik. Itu sih Kak. Jadi responnya juga enak kan, karena kan berbulan-bulan nih sama orang itu. Kalau misalnya kayak kaku-kaku kali, aduh, juga Kalau nggak punya ikatan batin gitu ya, nah iya ikatan. benar, jadi memang harus jadi sama-sama enak, kita pun juga enak sama mereka, mereka juga enak sama kita. Itu sih Kak kurang lebih. Nah itu dari Dedes. Kalau dari Dahira gimana nih sebagai senior lah gitu? Nah, kalau dari saya pribadi, ketemu dengan Adit itu yang pertama ya ada kesan yang berbeda gitu. Karena sebelumnya itu kan yang paling dari yang ngidupin kamera ya beberapa. Kalau ketemu langsung itu ya lebih dapat feel-nya. Karena chemistry dulu yang dibangun di pertama. Makanya kalau kita udah deket, udah bisa saling tahu nih satu sama lain, udah bisa saling cerita. Nanti ke depannya jika ada masalah ataupun trouble lainnya, lebih enak ini dirundingkan daripada kita yang masih canggung, masih kaku. Itu sulit nanti ke depannya seperti itu. Jadi Dahira sering ya cerita sama anggota timnya. Iya benar. Kita terus